Kebakaran menghanguskan Desa Sade di Nusa Tenggara Barat. Pelaku jambret handphone babak belur diamuk massa hingga kritis. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda kembali meningkat. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Berita Nasional Siang edisi Rabu 26 Agustus 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Ishakan. Informasi pertama pemirsa, kebakaran besar melanda permukiman tradisional Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekitar 120 rumah hangus terbakar dan ratusan warga terdampak. Peristiwa ini tidak menelan korban jiwa maupun luka. Kebakaran besar terjadi di pemukiman tradisional Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026. Api dengan cepat merambat dan melalap rumah-rumah tradisional mayoritas terbuat dari kayu dan bambu serta beratap ilalang. Petugas pemadam kebakaran dan tim darurat berjuang memadamkan api sepanjang malam hingga akhirnya berhasil dipadamkan pada Minggu pagi 23 Agustus 2026 sekitar pukul 5. Sekitar 320 warga terdampak kebakaran dan harus meninggalkan rumah mereka. Pemimpin adat setempat menyebut evakuasi diprioritaskan bagi anak-anak, lansia, dan perempuan mencegah jatuhnya korban jiwa dan juga luka. Warga menyisir puing-puing kebakaran, menyelamatkan barang-barang yang bisa digunakan. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga terdampak termasuk masjid, museum, dan tempat usaha. Kebakaran memukul perekonomian warga selama ini mengandalkan sektor pariwisata. Sejumlah warga menggantungkan penghasilan dari kerajinan tenun tradisional, jasa pemandu wisata, dan penjualan produk lokal. Pemerintah daerah menyalurkan bantuan makanan serta menyiapkan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak. Petugas juga melakukan pendataan kerusakan serta mengkaji kebutuhan warga yang kehilangan tempat tinggal. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Selain penegakan hukum, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla dilakukan sejak dini dengan segera mendatangi setiap titik panas atau hotspot. Pemerintah juga diminta menyiapkan sumber air termasuk dengan pembangunan sumur bor agar hotspot tidak berkembang menjadi titik api. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan larangan keras pembukaan lahan dengan cara dibakar termasuk oleh korporasi. Prabowo meminta aparat memperkuat edukasi, penegakan hukum, serta bertindak cepat terhadap setiap hotspot agar tidak berkembang menjadi kebakaran. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan larangan keras bagi siapapun yang membuka lahan dengan cara dibakar. Prabowo meminta aparat memperkuat edukasi kepada masyarakat sekaligus menegakkan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru pada Senin 24 Agustus 2026, Prabowo meminta aparat memberikan pemahaman hingga tingkat desa mengenai larangan pembakaran lahan. Masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan diminta melaporkan kebutuhannya kepada pemerintah agar dapat dilakukan secara terorganisasi dengan pendampingan TNI dan juga Polri. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. Siap. Ya, TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir. Prabowo juga memerintahkan aparat menindak tegas korporasi yang terbukti atau terindikasi mengarahkan pembakaran lahan. Kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen diminta menyelidiki setiap indikasi keterlibatan korporasi, bahkan Prabowo menegaskan seluruh izin korporasi dapat dicabut jika terbukti terlibat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Itu saya minta polisi, kejaksaan. Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, akibat kebakaran hutan dan juga lahan yang masih terjadi di sekitar kota. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga, sementara petugas terus berupaya untuk memadamkan api.
Pada Sabtu 22 Agustus 2026, asap tebal membumbung tinggi di sejumlah wilayah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke lahan yang masih membara. Sejumlah warga turut memadamkan titik api menggunakan ember dan juga selang. Jalan-jalan di sejumlah wilayah diselimuti kabut asap membuat pengendara dan warga harus beraktivitas dalam kondisi jarak pandang terbatas. Kondisi asap telah berlangsung selama sepekan dan mulai mengganggu kesehatan warga. Sejumlah warga mengeluhkan batuk, nyeri dada, mata perih, sakit kepala hingga pusing saat terpapar asap. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat kualitas udara dalam kategori berbahaya pada Jumat 21 Agustus 2026. Kondisi ini berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Otoritas pendidikan menunda jam masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama hingga pukul 8 pagi, serta menghentikan aktivitas di luar ruangan. Sementara kegiatan pendidikan anak usia dini dialihkan secara daring. Sebagian besar wilayah Palangkaraya berada di atas lahan gambut, membuat kebakaran sulit dipadamkan dan menghasilkan asap tebal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya mencatat 298 kebakaran hutan dan lahan sepanjang 1 Juni hingga 19 Agustus 2026. Total lahan terbakar diperkirakan mencapai sekitar 261 hektar. Pemerintah mengkoordinasikan penanganan karhutlah, termasuk mengerahkan helikopter dan pesawat untuk mendukung operasi pemadaman. Pemirsa, penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah Sumatera ini dinyatakan relatif terkendali. Meski demikian, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta jajaran tetap menuntaskan titik-titik yang masih menyisakan asap. MI8 berapa? Satu. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah wilayah Pulau Sumatera dinyatakan relatif terkendali. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Riau dan Sumatera Selatan pada Senin 24 Agustus 2026. Dalam kunjungan, Presiden Prabowo memimpin 2 kali rapat koordinasi penanganan karhutlah. Rapat terakhir turut melibatkan Forkopimda, Jambi, dan Lampung secara daring untuk memantau kondisi karhutlah di 4 provinsi di Sumatera. Meski titik api sejumlah wilayah telah padam, asap masih ditemukan di beberapa lokasi. Kondisi ini dipengaruhi karakteristik lahan gambut serta keberadaan batu bara sehingga Presiden meminta jajaran tetap menuntaskan area yang masih tersisa dan memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan. Alhamdulillah kalau untuk di Pulau Sumatera di 4 provinsi relatif sudah terkendali. Beberapa dilaporkan sudah tidak ada titik api, tetapi memang masih ada asap yang terus muncul karena ini kan ada lahan gambut, ada juga tadi dilaporkan karena ada batu bara juga di wilayah-wilayah terutama di Sumatera. Nah, namun demikian Bapak Presiden menekankan beberapa hal, dan yang pertama mengenai apa yang dibutuhkan sekiranya untuk menangani yang masih tersisa meskipun jumlahnya kecil. Presiden Prabowo juga mengapresiasi langkah preventif dan antisipatif yang dilakukan jajaran di daerah, termasuk melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemilik perkebunan. Upaya pencegahan ini dinilai penting mengingat El Nino tahun ini diprediksi cukup kuat dengan harapan penanganan karhutlah di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lain segera tuntas agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong pengembangan inovasi baru untuk mempercepat penanganan karhutlah. Salah satunya ini bahan pemadam api berbasis ubi atau singkong yang disebut Prabowo sebagai ubi bombing. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong inovasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, termasuk pengembangan bahan pemadam alternatif. Hal ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutlah di Posko Karhutlah Sumatera Selatan, Palembang pada Senin 24 Agustus 2026. Dalam rapat ini, Prabowo menekankan agar sisa lahan terbakar seluas sekitar 1.900 hektar di Sumatera Selatan segera dipadamkan. Prabowo juga meminta jajaran terkait mengevaluasi kendala di lapangan, serta meminta BNPB dan BRIN mengkaji penggunaan bahan atau material tertentu yang dinilai lebih efektif untuk memadamkan dan mencegah penyebaran api. Dalam rapat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan adanya inovasi bahan pemadam api berbahan dasar tepung, ubi, atau singkong yang sebelumnya dikembangkan anggota TNI di Lubuk Linggau. Bahan tersebut dinilai berpotensi mencegah penyebaran api sekaligus memadamkan api pada tahap awal meski kapasitas produksinya saat ini masih terbatas. Prabowo menyebut baik inovasi tersebut dan meminta agar produksinya segera dikembangkan serta diuji coba dalam skala besar. Prabowo juga meminta kebutuhan anggaran segera diajukan untuk mendukung riset, produksi, dan pengujian efektivitasnya.
Prabowo menyebut inovasi berbahan ubi atau singkong itu sebagai ubi bombing sebagai alternatif dukungan dalam penanganan karhutla. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Oh. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya, ya. Berarti yang kita waterbomb bukan waterbomb, ya. Ubi bombing. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kalau Jangan beranjak pemirsa, Berita Nasional Siang akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, musim kemarau berkepanjangan melanda Kalimantan membuat debit air Sungai Barito menyusut drastis. Di bawah jembatan Kalahien, ini bagian dasar sungai mengering. Kondisi ini mengganggu aktivitas nelayan dan juga transportasi warga. Warga berjalan di atas dasar Sungai Barito yang sebelumnya tergenang air. Penurunan permukaan air ini membuat aktivitas menangkap ikan terganggu. Hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Kondisi serupa juga terjadi pada akses transportasi, terutama menuju desa-desa yang hanya dapat dijangkau menggunakan perahu. Seorang nelayan setempat menyebut musim kemarau sangat berdampak terhadap hasil tangkapan. Menurutnya, menurunnya permukaan ke air sungai membuat perahu sulit bergerak sehingga akses menuju sejumlah desa ikut terhambat. Warga mengandalkan sungai sebagai jalur utama harus menghadapi keterbatasan akses menjangkau permukiman, pasar, hingga kebutuhan pokok. Musim kemarau berkepanjangan memicu pendangkalan aliran sungai, sedimentasi parah membentuk hamparan pasir di bawah jembatan Kalahien, sekaligus mempersempit alur yang dapat dilalui perahu. Sungai Barito merupakan salah satu jalur air utama di Kalimantan dan memiliki peran penting bagi masyarakat setempat, terutama di wilayah terpencil yang belum memiliki akses jalan memadai. Menurun debit air selama musim kemarau membuat perahu tidak dapat melintas sejumlah sebagian sungai. Kondisi ini berdampak pada mobilitas warga, serta akses terhadap pangan, pasar, dan berbagai layanan dasar. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan rancangan undang-undang perampasan aset ini ditargetkan rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026. Pembahasan RUU ini diperkirakan masih membutuhkan waktu efektif sekitar 8 pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI Komisi 3 DPR terus mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman menyebut dengan memperhitungkan masa sidang dan reses DPR, waktu efektif tersisa untuk pembahasan sekitar 8 pekan. Dalam periode ini, Komisi 3 akan menjalankan sejumlah tahapan pembahasan. Tahapan meliputi rapat dengar pendapat umum atau RDPU, penyerapan aspirasi, harmonisasi, hingga rapat kerja bersama pemerintah. DPR akan membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM sebelum pengambilan keputusan tingkat pertama. Setelah itu RUU akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengesahan tingkat kedua. Untuk menyerap aspirasi publik, Komisi 3 DPR telah menggelar 35 kali RDPU serta melakukan 3 kunjungan kerja ke daerah. DPR juga telah menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Habibur Rahman mengatakan masyarakat yang masih ingin memberikan masukan dapat menyampaikan secara tertulis. Dan berikut pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, diterima tim redaksi Berita Nasional TV pada Selasa 25 Agustus 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi,
Jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Ya, bedah buku Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban karya Idrus Marham digelar menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Buku ini mengulas arah kepemimpinan, peran NU, serta tantangan dalam memasuki abad kedua perjalanannya. Bedah buku berjudul Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban menjadi ruang diskusi untuk membaca kembali perjalanan NU sekaligus membahas tantangan organisasi di masa depan. Buku karya Idrus Marham ini ditulis sebagai respon atas dinamika di tubuh NU, terutama menjelang Muktamar ke-35 dan momen memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Buku saya yang berjudul Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban memantapkan arah, menata kepemimpinan, membangun masa depan NU. Buku ini saya buat sebagai respon terhadap realitas yang ada dalam rangka menghadapi Muktamar 35 pada akhir bulan ini dan memasuki abad kedua ya perjalanan Nahdlatul Ulama. Dalam bukunya, Idrus mengulas perjalanan NU sejak masa para pendiri, mulai dari proses pembelajaran, pembentukan pemikiran hingga peran NU sebagai penggerak masyarakat. Menurutnya, NU sejak awal hadir untuk memelihara tradisi keagamaan sekaligus berkontribusi dalam pembangunan peradaban. Idrus menekankan NU perlu terus melahirkan gagasan baru untuk menjawab tantangan peradaban. Lebih jauh, Idrus menyebut sinergi berbagai kelompok, pemikiran di lingkungan NU termasuk Tajidiyah, Wasatiyah, dan Asabiyah dibutuhkan untuk melahirkan pemikiran inovatif. Bedah buku turut dihadiri sejumlah tokoh memiliki latar belakang dan pengalaman dalam pergerakan NU. Diskusi ini digelar pada Senin 24 Agustus 2026, diharapkan menjadi bahan refleksi menjelang Muktamar ke-35 sekaligus memberikan perspektif atas gagasan yang dituangkan dalam buku. Melalui buku ini, Idrus Marham berharap perdebatan tentang arah kepemimpinan NU tidak hanya berhenti pada persoalan organisasi, namun mampu melahirkan gagasan strategis untuk memperkuat peran NU dalam membangun peradaban di abad kedua. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sindikat produksi dan peredaran uang palsu ini berhasil dibongkar oleh Polres Metro Jakarta Barat dengan penyitaan 15.610 lembar pecahan, Rp100.000 serta peralatan cetak di Tasikmalaya dan juga Banyumas. Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu miliaran rupiah dengan menyita 15.610 lembar pecahan Rp100.000 serta mesin cetak di Tasikmalaya dan Banyumas. Dari hasil pemeriksaan 11 tersangka, sindikat ini diketahui berproduksi dalam 2 tahap sejak awal tahun 2026, lalu mengedarkannya dengan skema 1 uang asli ditukar 4 lembar uang palsu. Bahkan sebagian pelaku sempat berniat mencari dukun pengganda uang karena kebingungan menghabiskan stok. Karena ini uang palsu tidak ada nilainya, uang palsu tidak bisa dinilai, ya. Jadi rupiah 15.610 lembar yang semua terdiri daripada uang palsu 100 ribuan. Pengungkapan kasus ini melibatkan sinergi ketat antara Polri, Bank Indonesia, dan Bota Supal dengan diamankannya sekitar 40 jenis barang bukti termasuk mesin pencetak hingga uang dolar diduga palsu. Polisi masih terus memburu sisa jaringan lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang, sekaligus mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yaitu melihat, meraba, dan menerawang. Berdasarkan hasil keterangan yang kami dapatkan dari ke-11 tersangka bahwa pelaksanaan kegiatan pemproduksi ini dimulai dari bulan Januari. Polisi memastikan penyidikan kasus ini masih terus berkembang untuk menangkap pelaku lainnya, sekaligus mengingatkan warga agar lebih teliti dalam bertransaksi demi mencegah peredaran uang palsu lebih luas. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Berita Nasional Siang akan kembali usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, diduga akibat membakar sampah, ini puluhan rumah hangus terbakar. Kobaran api yang semakin besar merembet ke rumah lainnya di Jalan Pendidikan Raya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pendidikan Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Kobaran api yang semakin besar akibat cuaca panas ditambah angin kencang, merembet ke rumah lainnya. Ini rumah tinggal yang terbakar. Posisi kata pemilik rumah juga listrik mati. Emang ya. Lagi mati listrik atau gimana? Apa? Lagi mati listrik atau gimana? Apa dimatiin sendiri? Enggak, memang mati sendiri. Dimatiin, karena memang nggak ada. Gitu. Ini ada gudang spare part bekas ya, Pak? Ya? Bukan gudang spare part, cuma taruh-taruh barang-barang aja, barang-barang mobil. Barang-barang bekas ya, Pak? Iya. Bukan barang bekas, barang-barang baru, mobil, orang buat betulin mobil ya di sini. Ini rumah bedeng sana semua. Itu aja. Diduga kebakaran tersebut terjadi diakibatkan orang bakar sampah. Tidak ada korban, namun sebanyak puluhan rumah hangus terbakar di lalap si Jago Merah. Dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Dari timur, Nandityo mengabarkan. Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polsek Cengkareng menangkap seorang debt collector yang diduga melakukan pemaksaan disertai ancaman dan juga penganiayaan di dalam mobil pengendara yang hendak dilakukan penarikan di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Udah bayar, Pak. Iya, makanya parkir, Ibu. Jangan begitu. Ya udah, Bapak turun. Ya makanya parkir. Masa Bapak turun. Saya nggak bisa. Bapak turun. Peristiwa seorang debt collector berinisial E diduga memaksa masuk ke dalam mobil pengendara di Cengkareng, Jakarta Barat terjadi pada Jumat 21 Agustus sekitar pukul 5 sore. Saat itu pelaku E mendatangi pengendara dan menyebut mobil tersebut telah menunggak pembayaran selama 3 bulan. Terjadi cekcok sebelum pelaku masuk ke dalam mobil untuk menjelaskan persoalan mengenai kendaraan. Ini parkir, ini kantor saya, Pak. Apa, Dit? Halo, Bos. Keberadaan pelaku di dalam mobil membuat pemilik sekaligus pengemudi merasa ketakutan. Menurut polisi, terjadi pembicaraan disertai ancaman apabila mobil tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor pihak debt collector. Karena takut, pengemudi kemudian membawa persoalan tersebut ke kepolisian dan melaporkannya ke Polsek Cengkareng. Menindaklanjuti laporan, Polsek Cengkareng bersama dengan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi mengetahui identitas pelaku dan mendatangi kantor tempat E bekerja di wilayah Cengkareng. Pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Cengkareng untuk menjalani proses hukum. Persoalan ini kembali memanas pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Sejumlah rekan pelaku datang ke Polsek Cengkareng melihat kondisi E, namun bertemu dengan keluarga pelapor. Cekcok argumen terjadi karena rekan-rekan pelaku berupaya mengajak keluarga pelapor menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi memastikan laporan korban tidak dicabut. Perkara ini masih diproses dan E tetap diamankan di Polsek Cengkareng. Polisi menerapkan pasal 335 dan pasal 351 KUHP terkait dugaan pemaksaan dengan ancaman dan penganiayaan ringan. Ada beberapa rekan-rekan dari debt collector yang datang ke Polsek untuk melihat, tapi mereka tidak masuk ke Polsek untuk mengetahui situ bagaimana teman mereka telah diamankan di Polsek Cengkareng. Nah, disitulah bertemu dengan keluarga si pelapor, dari pihak debt collector ingin pendekatan, artinya ingin pendekatan supaya perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi dari pihak pelapor tetap melanjutkan perkara ini. Artinya
debt collector tidak tahu siapa pelapor sebenarnya, hanya ketemu dengan keluarganya saja. Nah, setelah si pelapor kita minta keterangan, dia keluar dari polsek, barulah ketahuan, oh ini pelapornya. Jadi betul-betul tidak ketahui, tidak mengetahui siapa pelapornya. Kemudian terjadi cecok mulut, terjadi viral kedua. Seakan terjadi di depan Polsek Cengkareng ini keributan. Polisi menegaskan perampasan kendaraan, intimidasi, penganiayaan maupun ancaman kekerasan terhadap masyarakat tidak dibenarkan. Masyarakat mengalami tindakan debt collector di luar prosedur dan melanggar hukum diminta segera melapor ke polisi terdekat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang pelaku jambret handphone diamuk massa hingga kritis setelah menjambret handphone pengendara motor di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Aksi main hakim sendiri ini berakhir setelah petugas kepolisian dari Polsek Kopo tiba di lokasi kejadian. Inilah rekaman video amatir warga saat seorang pelaku jambret diamuk massa di Jalan Raya Nangela Kopo, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Warga yang kesal terus memukuli pelaku hingga babak belur, hingga kritis. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Kopo cepat tiba di lokasi, sehingga aksi main hakim sendiri dapat dihentikan. Pelaku yang lukanya sangat parah sempat dilarikan ke Puskesmas Kopo, sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Banten, Kota Serang. Identitas pelaku belum diketahui, karena tidak ditemukan tanda pengenal di saku celananya. Pelaku diduga beraksi dengan mensiasati pengendara yang menaruh HP di dashboard motor. Dari tangan pelaku, sebuah motor matic dan HP milik korban kini diamankan di Mapolsek Kopo. Menurut saksi mata, pelaku yang berhasil menjambret HP korban berusaha kabur mengendarai motor. Ketika tiba di lokasi pengeroyokan, pelaku terjatuh karena menabrak ibu-ibu dan lapak dagangan warga. Pelaku yang panik kemudian lari dan sempat sembunyi di rumah warga, sebelum akhirnya ditangkap dan diamuk massa. Terjadi orang katanya maling HP ya. Di motor? Di motor, terus dia kabur, nabrak orang, terus motornya jatuh. Terus orang itu yang disuratin maling masuk ke kamar. Kamar siapa? Kamar itu tuh kamar saudara saya. Oh, gitu. Di situ dia di situ. Terus saya kan nggak tahu maling, takut taunya tabrakan. Begitu masa ngeroyok, kata saya jangan diroyok dulu, jangan diribut di situ. Terus ada polisi sini nangani, polisi langsung. Pada masa pada bubar, udah ngeroyok. Terduga pelaku yang kritis hingga kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Kasus pencurian ini kini ditangani unit reskrim Polsek Kopo. Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV melaporkan. Nekat mencuri sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dihajar massa hingga babak belur. Aksi pelaku sebelumnya terekam CCTV dan viral di media sosial hingga warga dengan mudah mengenali ciri-cirinya saat melintas sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Tim Reskrim Polsek Talo mengamankan seorang pemuda berinisial MI, usia 23 tahun. MI merupakan terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Pongtiku, Lorong 19, Kecamatan Talo, Makassar. Aksi pencurian terjadi pada Senin, 17 Agustus lalu. Peristiwa bermula saat korban tergesa-gesa masuk ke rumah hingga lupa mencabut kunci kontak motornya yang terparkir di teras. Pelaku yang melintas dan melihat kunci masih berada di motor langsung memanfaatkan kelalaian korban dengan membawa kabur motor tersebut. Rekaman CCTV aksi pencurian ini pun viral di media sosial. Beberapa hari kemudian, warga yang mengenali ciri-ciri pelaku berhasil mengamankannya di sebuah pos di Jalan Cumi-Cumi. Pelaku akhirnya menjadi sasaran amuk massa hingga mengalami lebam di mata kiri, sebelum akhirnya digiring ke rumah korban. Personel Polsek Talo yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk meredam amuk massa. Pelaku beserta barang bukti 1 unit sepeda motor
kemudian dievakuasi ke Mapolsek Talo. Hasil interogasi menunjukkan pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku baru pertama kali mencuri. Motor hasil curian rencananya akan digunakan untuk mobilitas mencari kerja sebagai kuli bangunan. Terus kamu jual di motor dulu. Masa kamu pakai seperti itu? Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Berita Nasional TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung Selatan, Lampung kembali mengalami puluhan kali erupsi secara beruntun kurang dari 24 jam. Tercatat gunung api ini mengalami erupsi sebanyak 26 kali dengan tinggi kolom abu mencapai 200 hingga 400 meter di atas puncak. Total sebanyak 26 kali letusan Gunung Anak Krakatau terjadi dalam kurun waktu kurang dari 24 jam terhitung sejak Senin hingga Selasa. Erupsi ini terjadi secara beruntun dari pagi, malam hingga dini hari. Dari sebagian rangkaian erupsi tersebut, kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara, barat laut hingga timur laut. Tinggi kolom abu tertinggi dari keseluruhan rangkaian letusan ini mencapai 400 meter yang terjadi pada sore dan juga petang hari sebelumnya. Rekaman seismik menunjukkan amplitudo maksimum dari deretan erupsi tersebut mencapai 67 mm. Sementara erupsi dengan durasi terlama tercatat pada pukul 20.44 waktu Indonesia Barat. Letusan tersebut berlangsung selama 761 detik dengan amplitudo 60 mm. Dengan adanya puluhan erupsi beruntun ini, pihak berwenang terus mengimbau masyarakat, nelayan, dan juga wisatawan agar tidak mendekati kawah dalam radius 3 km. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Ya, sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di ujung landasan Pacu 13, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Video insiden tersebut pun viral di media sosial. Inilah rekaman video amatir warga memperlihatkan kondisi pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU Lanut Hasanuddin yang diduga mengalami overrun atau gagal berhenti hingga meluncur keluar dari ujung landasan Pacu. Insiden ini terjadi pada Senin pagi di landasan Pacu sisi barat atau runway 13 Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam video yang beredar, posisi pesawat tempur terlihat menukik tepat di ujung landasan. Kejadian ini menarik perhatian pengguna jalan lantaran lokasi runway berada tepat di sisi jalan Maros, Makassar. Akibatnya kepadatan lalu lintas sempat tak terhindarkan karena banyak pengendara yang sebentar berhenti untuk mengabadikan momen tersebut. Untuk mengatur arus lalu lintas, sejumlah personil TNI AU bersama dengan pihak kepolisian langsung diterjunkan ke lokasi. Sementara itu, area pagar runway telah dipasangi spanduk putih untuk menutupi pandangan pengendara. Pesawat juga segera dievakuasi dan dalam penanganan pihak terkait. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait adanya korban, kerusakan pesawat maupun penyebab pasti terjadinya insiden. Berdasarkan video viral, kami menyampaikan bahwa benar terjadi telah kejadian sesuai video viral tersebut, dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara dan selatan. Terima kasih. Meski ada insiden tersebut, operasional dan penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dipastikan tetap berjalan normal. Aktivitas lepas landas dan pendaratan dialihkan ke landasan Pacu sisi utara selatan atau runway 0321. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Rekonstruksi kasus penembakan yang dipicu sengketa lahan di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan,
digelar polisi. Rekonstruksi dilakukan dalam 14 adegan untuk menggambarkan rangkaian peristiwa yang melibatkan tersangka Junaidi dan korban Effendi. Kasus penembakan bermula dari perselisihan sengketa lahan terutama terkait tapal batas antara pihak tersangka dan korban. Dalam rekonstruksi adegan penembakan diperagakan pada adegan nomor 10A dan 10D, sejumlah adegan memperlihatkan rangkaian peristiwa sebelum hingga sesudah penembakan. Dalam rekonstruksi, tersangka Junaidi memperagakan aksi melepaskan 4 kali tembakan menggunakan senjata api ke arah korban Effendi. Tembakan pertama mengenai bagian jempol tangan korban hingga menyebabkan jari tersebut mengalami luka parah. Tembakan berikutnya mengenai dan menggores bagian bahu kanan serta bahu kiri korban. Sedangkan tembakan keempat mengenai bagian pinggul kanan korban. Dari 4 tembakan yang dilepaskan, 2 butir peluru disebut masih bersarang di dalam tubuh Effendi. Usai ditembak, Effendi langsung berusaha menyelamatkan diri dan meminta pertolongan. Korban kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan medis. Effendi sempat menjalani perawatan selama hampir 1 pekan di RSUP Muhammad Husin Palembang akibat luka yang dialaminya. Ada permasalahan, tapi sebelumnya ini memang sudah ketemu tadi, telepon dengan Iqbal tadi kan. Ketemu Iqbal tadi seperti rekonstruksi tadi lah. Jadi sebenarnya baik-baik juga. Iya. Gak tahu juga kenapa itu beliau itu tiba-tiba nembak. Padahal sebelumnya udah ketemu baik-baik, ngobrol ngopi bareng baik kan. Iya. Itulah masalahnya sebenarnya. Berarti gak tahu juga. Bapak datang itu untuk ngomongin masalah lahan. Iya, batas lahan itu. Ngopi-ngopi baik, iya kan. Jadi Pak Effendi berapa kali tadi ditembak dari tersangka tadi? Tembak itu 4 kali itu. 4 kali. Yang pertama kena ini kan, jempol ini hilang, bawa ini kan, pas ini, nah lurus kepala ini. Kepala ini kan, tembak itu kena sini, miring sini, becek sini, beri sini, kena sini, gitu kan ya. Berarti dari 4 tembakan 1 yang ini. 2 peluru masuk bersarang di tubuh. Setelah kasus dilaporkan, penyidik Unit 4 Subdit 3 Jataneras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan melakukan penyelidikan. Tersangka Junaidi kemudian berhasil ditangkap petugas di wilayah Indragiri, Hilir, Provinsi Riau. Penangkapan dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus penembakan. Rekonstruksi digelar untuk memperjelas rangkaian peristiwa termasuk momen terjadinya penembakan yang menyebabkan korban mengalami sejumlah luka. Polisi juga memastikan detail setiap adegan untuk menyesuaikan keterangan tersangka dan korban dengan fakta penyelidikan. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Berita Nasional TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, Transmigrasi Festival 2026 diramaikan dengan gelaran fun run sejauh 6 km di kawasan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini memadukan olahraga, pariwisata, dan juga pemberdayaan UMKM sekaligus menjadi sarana memperkenalkan wajah baru program transmigrasi kepada masyarakat. Transmigrasi Festival 2026 diramaikan dengan gelaran fun run sejauh 6 km di kawasan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fun run 6 km digelar di Kaliurang Camping Ground pada Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta dengan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sleman. Berbeda dengan lomba lari di perkotaan, peserta diajak menikmati rute di kawasan lereng Gunung Merapi sambil menikmati panorama alam Kaliurang. Konsep sport tourism menjadi daya tarik utama fun run 6 km. Kegiatan ini sekaligus memanfaatkan tren olahraga lari semakin digemari masyarakat, khususnya di generasi muda. Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta, Tunggak Santosa menyebut kegiatan ini menjadi pendekatan baru memperkenalkan program transmigrasi kepada masyarakat luas. Menurut Tunggak, transmigrasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan di kawasan. Program transmigrasi juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan potensi lokal, penguatan ekonomi, serta pembangunan kawasan secara berkelanjutan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Langit pantai Parangkusumo Yogyakarta dipenuhi layang-layang raksasa berbagai naga, hewan laut, hingga kereta warna-warni.
Pemandangan ini menjadi bagian dari Parangkusumo International Kid Festival. Sejumlah peserta Parangkusumo International Kite Festival menyiapkan peralatan sebelum menerbangkan berbagai desain layang-layang raksasa di atas pantai. Puluhan karya dengan bentuk dan warna beragam menghiasi langit Parangkusumo. Sementara para penerbang menjaga layang-layang tetap stabil dengan tali terhubung ke darat. Tahun ini, Parangkusumo International Kite Festival untuk pertama kali menghadirkan kategori internasional. Sebanyak 14 peserta dari 4 negara bergabung dengan 32 klub layang-layang dari berbagai daerah di Indonesia. Panitia menilai layang-layang bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media mempererat persahabatan, sekaligus menampilkan nilai seni ruang terbuka. Festival di Pantai Parangkusumo memadukan kompetisi dengan unsur budaya dan pariwisata. Sejumlah kegiatan turut dihadirkan mulai dari eksibisi layang-layang internasional, kompetisi rokaku, lomba fotografi, pertunjukan tradisional hingga workshop dan bazar UMKM. Pantai Parangkusumo menjadi salah satu lokasi favorit para penggemar layang-layang di Yogyakarta. Garis pantai yang panjang dan terbuka serta tiupan angin dari Samudra Hindia memberikan ruang dan kondisi sesuai untuk penerbangan layang-layang yang berukuran raksasa. Salah satu layang-layang berbentuk naga yang memanjang dan berliuk-liuk menjadi pemandangan menarik membuat langit Parangkusumo semakin meriah. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional siang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.